Baik teman-teman, jadi kali ini saya sedang bersama Bapak Kepala Dusun di salah satu banjar Desa Bantiran, yaitu Bantiran Kelot. Bapak bisa perkenalkan diri? Yang tokoh masyarakat Banjar Bantiran Kelot yang nama Iwaya Tirta Yase, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun Banjar Desa Bantiran Kelot. Jadi di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin bisa dibaca dulu atau dijawab langsung. Oke. Ya, dia akan coba nih memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Nadif yang telah ditulis di sini, dan Bapak akan baca dan Bapak jawab sendiri. Kalau nanti ada yang kurang atau yang kurang berkenan, nah mungkin adik bisa nanti melengkapi dia. Iya. Nah, yang pertama Niki Bapak sebagai Kepala Dusun bisa Niki baca sekarang untuk ini tanggapannya bagaimana masyarakat bisa menceritakan bagaimana masyarakat adat Bali untuk menyambut pendatang yang datang ke desa ini. Nah, sementara yang ada di desa atau di Banjar kami ini untuk menyambut masyarakat pendatang baru di desa kami, yang pertama ada niki untuk wajib lapor, niki ada wajib lapor 1 kali 24 jam bagi tamu yang mungkin tinggalnya hanya beberapa hari, 1 sampai 3 hari. Nah, niki wajib lapor kepada tokoh masyarakat, dan wajib juga menyerahkan fotokopi KTP atau identitas yang lainnya, karena untuk nanti mengantisipasi ke hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, di sini ada yang berkaitan dengan masyarakat yang ingin tinggal di wilayah kami atau di masyarakat kami, yaitu tinggalnya lama atau mau tinggalnya nih menetapnya lama atau seterusnya. Yang pertama, kalau di desa dinas atau kalau dusun, wajib dia itu membawa kelengkapan administrasi seperti surat pindah domisili dan yang lainnya nih. Terus dan kalau berkaitan dengan adat, itu wajib nanti membayar penanjung batu yang nanti bisa untuk mengikat sebagai warga baru atau sebagai administrasi di adat. Dan yang kedua, apa makna budaya Bali bagi Anda pribadi atau bagi kami, di mana budaya Bali bagi kami pribadi di sini, budaya Bali yang sangat kental sekali nilai-nilai filosofinya, karena di mana budaya Bali ini berkaitan yang erat kaitannya dengan keyakinan kami, yaitu umat Hindu, yang nanti mengandung makna-makna spiritual yang dalam. Yang ketiga, bagaimana menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah budaya luar yang masuk. Nah, dan di sini kami sebagai tokoh untuk menjaga budaya kami, di mana sekarang sudah banyaknya budaya luar yang masuk, kami bersinergi dengan generasi muda dan tokoh-tokoh yang lain itu untuk selalu waspada dan selalu menjaga norma-norma yang telah digariskan atau yang telah diwariskan kepada kami, untuk tidak nanti keluar jalur dari budaya kami. Pernahkah terjadi ketegangan budaya dan bagaimana untuk Anda menyelesaikannya? Untuk sementara kami selama menjabat sebagai kepala wilayah atau kepala dusun tidak pernah terjadi ketegangan. Kemungkinan kalaupun itu terjadi, kami akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah atau untuk mencari kesepakatan tersebut agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan yang kelima, apakah pesan Anda untuk generasi muda tentang pentingnya menjaga budaya dalam masyarakat yang semakin beragam? Nanti pesan yang kepada generasi muda agar generasi muda selalu menjaga nilai-nilai budaya yang telah diberikan atau yang telah digariskan atau diwariskan oleh generasi leluhur kita atau tokoh-tokoh kita yang terdahulu, agar tidak kita meniru budaya-budaya atau hal-hal yang negatif masuk dari budaya luar. Nah, Nike yang bisa yang berikan penjelasan, dan mungkin ada yang kurang, nah, Nike
yang mohon maaf. Baik, sekian teman-teman, itu pendapat dari salah satu tokoh adat desa, yaitu kepala dusun di salah satu banjar desa Bantiran. Baik teman-teman, jadi kali ini saya sedang bersama salah satu warga lokal dari desa Bantiran, yaitu Bapak Gusti. Video ini saya mengambil di tanggal 1 Juni 2025. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Gusti tentang para pendatang yang datang ke desa Bantiran. Baik Bapak, bisa kita mulai? Bisa ya. Jadi pertanyaan yang pertama, sejak banyak pendatang tinggal di desa Bantiran, apa yang berubah dari kehidupan sehari-hari? Banyak ada perubahan, khususnya di bidang ekonomi ya, karena kita dalam bidang ekonomi itu banyak ketergantungan dari luar. Jadi banyak ada barang-barang, kemudian orang yang berjualan di daerah kita, daerah Bantiran itu banyak penjual yang baru ya. Jadi mendukung ekonomi di desa. Begitu dari pendapat Bapaknya. Lalu kita lanjut pertanyaan nomor 2. Apakah Bapak pernah belajar atau menerima budaya dari pendatang? Kalau belajar sih tidak, tapi mengamati kemudian meniru hal positif itu sering ya. Kalau budaya luar yang datang itu bisa kita adopsi, misalnya adaptasinya yang bagus, artinya dia bisa menerima budaya-budaya baru dengan cepat gitu. Jadi bisa hal positifnya seperti itu, mudah beradaptasi. Baik, jadi gitu ya Pak. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa hal paling khas dari budaya Bali yang harus dijaga? Budaya Bali yang paling khas itu adalah banyak budaya kearifan lokal yang harus dijaga. Misalnya tradisi ya, agama, spiritualnya itu harus terus dijaga agar tidak hilang. Terus terutama untuk generasi muda ya, karena gempuran dari pengaruh globalisasi tentu itu harus terus dijaga, tradisi yang kita miliki harus terus hidup di dalam masyarakat. Itu pendapat Bapaknya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan orang dari latar belakang berbeda? Ya, tentu kalau latar belakang yang berbeda itu sangat bagus sekali. Artinya kita ini saling melengkapi gitu. Apa yang kita miliki itu jadi bisa melengkapi dari yang datang tersebut ya. Pendatang itu banyak membawa budaya yang berbeda, tentu ada yang positif di sana, bisa kita tiru, bisa kita adaptasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini apa namanya itu? Apa harapan Anda untuk masa depan Bali yang semakin beragam? Harapannya ya tentu kita harus meningkatkan rasa toleransi ya, karena kehidupan saat ini beragam, tentu rasa toleransi itu yang paling diutamakan. Kita menghormati perbedaan yang ada, kemudian kita bisa menyesuaikan diri, tidak menjelek-jelekkan kekurangan orang lain, itu yang harus kita tingkatkan rasa toleransi. Ya, itu aja. Segitu aja dari Bapaknya, teman-teman. Makasih banyak ya Pak. Oke, terima kasih. Baik. Halo teman-teman, jadi di sini sekarang saya sedang bersama salah satu penduduk pendatang di daerah desa. Halo Ibu, selamat siang. Siang, Bisa perkenalkan Ibu namanya siapa? saya Hadra. Baik, jadi saya di sini sekarang bersama Ibu Hadra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah bisa? Iya, Bisa dimulai ya? Iya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa alasan Ibu memilih tinggal di Bali dan bagaimana kesan pertama Ibu? saya tinggal di Bali ini karena saya ikut suami. Dari pertama saya nikah langsung dibawa ke sini sama suami. Kesannya tinggal di Bali itu enak, orangnya familiar, bagus. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa hal paling menunjukkan atau menarik dari budaya Bali bagi Ibu? Yang menarik tuh banyak banget ya, kayak contohnya kayak nakiten, terus kodalan gitu tuh, yang bawa-bawa yang sisir-sisir itu kan bagus sekali ya. Saya senang melihat itu. Terus untuk pertanyaan ketiga, bagaimana masyarakat Bali menyambut Ibu sebagai orang luar? Sambutannya bagus karena itu yang tak sebelum itu kan orangnya familiar, keluarganya bagus, sama kayak saya tinggal di Jawa. Begitu
gitu ya Bu? Iya. Lalu untuk pertanyaan keempat, apakah Ibu mengikuti upacara adat atau kegiatan budaya? Bagaimana rasanya? Kalau mengikuti acara adat sih enggak, tapi kalau semacam kayak gotong royong aja itu kita ikut. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa pelajaran terbesar yang Ibu dapatkan dari hidup pinjam masyarakat Bali? Pelajarannya sangat luar biasa. Dari apa yang saya tidak tahu sekarang jadi tahu. Di tengah-tengah yang perbedaan kayak gini ya, kita saling menjaga toleransi, saling menghormati. Jadi seperti menambah